Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Pasca serangan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Polda Bali memperketat pengamanan di pelabuhan dan bandara. Pasca pengesahan RKUHP oleh DPR RI, pemerintah Australia menerbitkan travel advice bagi warganya yang akan mengunjungi Indonesia. Pemain naturalisasi Sandy Walsh yang baru bergabung dengan timnas Garuda Senior absen pada laga perdana Indonesia melawan Kamboja. Pemain naturalisasi Sandy Walsh yang baru bergabung dengan timnas Garuda Senior harus absen pada laga perdana Indonesia melawan Kamboja. Sandy Walsh tidak bisa ikut bermain karena harus kembali bergabung dengan klubnya, KV Mechelen di Belgia. Sandy juga absen dalam pemusatan latihan timnas di bawah pelatih Shin Tae-yong. Ia baru bisa memperkuat timnas saat laga kedua menghadapi Brunei Darussalam di Kuala Lumpur pada 26 Desember mendatang. Sandy kembali dulu ke klubnya karena diminta nanti akan kembali lagi bertemu di Kuala Lumpur. Akan menyusul nanti di Kuala Lumpur tanggal 24 dia akan kembali ya. 전혀 걱정하는 부분 없고 산디 같은 경우는 우리가 캄보디아 경기 끝나고 나면 말레이시아로 합류하니까 그 부분에 대해서는 뭐 크게 걱정 안 하셔도 될 것 같아요. Coach tidak khawatir sama sekali ya masalah Sandy Walsh balik dan bakal bergabung juga memang saat udah kita di Malaysia nanti. Indonesia berada di grup A Piala AFF 2022 bersama Kamboja, Brunei Darussalam, Thailand, dan Filipina. Indonesia akan menghadapi Kamboja pada laga perdana pada tanggal 23 Desember mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Arianto Hutapea melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Sebanyak 598 atlet e-sport dari 105 negara ambil bagian pada ajang eWorld eSport Championship ke-14 yang berlangsung di Nusa Dua, Bandung. Kejuaraan bertaraf internasional ini berlangsung mulai tanggal 1 hingga 11 Desember 2022. Selama 10 hari, ratusan atlet e-sports saling beradu kemampuan di 6 jenis game atau permainan. Tempat pertandingan dibagi menjadi 5 panggung, yakni Fire Stage, Ice Stage, Earth Stage, Air Stage, serta Water Stage. Kejuaraan di Bali ini tergolong unik karena baru pertama kali dilaksanakan di dalam dan luar ruangan. Kita mengadakan Indonesian Esports Summit, di mana untuk tahun 2022 ini, Indonesian Esports Summit yang kita adakan di Bali ini, kita ada event yaitu kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia ISF 14 World Championship. Nah, yang diikuti oleh 106 negara, di mana di Bali ini final dari 7 nomor pertandingan. Menyelenggarakan pertandingan e-sport yang baru kali ini diadakan di seluruh dunia dengan bentuk ada indoor dan ada outdoor. Karena outdoor ini baru kali ini diselenggarakan, belum pernah diselenggarakan dimanapun kejuaraan e-sport secara outdoor. Harapannya semoga untuk generasi muda, jadi event ini kita ingin memberikan
gambaran atau memberikan wawasan dan kepada generasi muda sekarang, terutama para penggemar e-sport di Indonesia, untuk bahwa e-sport ini tidak hanya olahraga, tapi juga di dalamnya ada ekosistem yang saling berpengaruh sehingga dapat memberikan peluang untuk ke depan sebagai sebuah lapangan pekerjaan yang menjanjikan. Indonesia dipilih sebagai tuan rumah kejuaraan karena jumlah penggemar e-sports yang cukup besar. Kegiatan ini juga untuk mendukung wisata olahraga di Bali, sekaligus pengembangan industri digital di tanah air. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Bisnis kopi di Bali kini kembali bergairah setelah sempat lesu selama pandemi. Bangkitnya pariwisata Bali dan naiknya tren konsumsi kopi secara nasional membuat bisnis kopi kembali marak. Kondisi ini antara lain dirasakan Agung Dilayana, pebisnis kopi di Desa Pandak Gede, Tabanan. Usaha pembuatan kopi bubuk yang dijualnya kini kembali ramai pesanan. Jenis kopi bubuk yang diproduksi ada dua, yakni Robusta dan Arabica. Biji kopi yang diolahnya diperoleh dari para petani kopi di Bali. Setiap harinya ia sanggup memproduksi 20 kg kopi bubuk. Sekarang pariwisata sudah mulai menggeliat lagi, jadi usaha kopi sangat potensial karena para turis, kopi adalah suatu kebutuhan bagi mereka di saat habis breakfast. Nah, inilah kesempatan kita pemain lokal, pelaku bisnis lokal untuk lagi berusaha di bidang kopi seperti yang saya lakukan di sini, roastery. Ya, kita memproduksi kopi roastednya, kita salurkan ke hotel, ke restoran, coffee shop, dan juga coffee shop lokal seperti di Denpasar, Tabanan, di Kuta ya. Nah, karena anak-anak muda kita di Bali juga sudah mulai meminum kopi yang sesungguhnya, bukan hanya kopi 3-in-1. Terus terang, manfaat kopi sudah mulai dirasakan oleh anak-anak muda seperti itu. Jadi perkembangannya sangat potensial. 1 kilogram kopi Robusta bubuk dijual Rp100.000, sedangkan jenis Arabica Rp240.000. Kopi bubuk buatannya dijual di sejumlah kedai kopi, restoran, dan hotel berbintang di Bali. Kopi Robusta dan Arabica juga dijual ke sejumlah negara seperti Inggris, Jepang, hingga Maroko. Agung Gede Agung melaporkan dari Tabanan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.